Ibu Darni sambil-sambilan ini nggak lama loh. Dah apa Nanti Bu? hujan. Lanjut. Oke, Tapados. aku lanjut ya. Tepat. Jadi siapa Tuhannya Yesus kan gitu. Siapa Yesus ini? Kan gitu tadi typing di bawah. Nah, Yesus itu bagian dari diri Bapa itu. Dia adalah firman Bapa itu sendiri. Aku mengutus aku kepadamu, katanya. Apa ya? Coba buka telinga kalian. Aku mengutus aku kepadamu. Berarti Allah itu mengutus dirinya melalui firman-Nya. Itulah siapa? Yesus. Bayangkan itu, makanya ada ayat ditulis, dialah nanti yang akan menghakimi, dia yang akan membangkitkan orang, dialah nanti yang akan menghukum manusia itu. Bukan dia manusia biasa, bukan dia utusan. Ya, gitu guys. Yesus dia firman yang nujul menjadi manusia. Iya, dia adalah firman yang berinkarnasi menjadi manusia turun ke bumi. Untuk apa? Untuk apa dia datang? Untuk memberikan hidup kekal kepada manusia. Tadinya kita ini mati dan akan dibakar ke api neraka. Tetapi karena Yesus datang, siapa yang mengikuti Yesus, siapa yang tinggal di dalam Yesus dan percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan setia kepada hukum-hukumnya, maka itu tidak ada penghukuman atasnya. Untuk itulah dia datang. Saya, Ibu Darni, atau teman-teman Kristen yang lain, setelah sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka nanti kami begitu mati, roh kami akan diangkat kemana? Ke tempatnya, ke asalnya. Kembali kepada Bapa itu, ya. Nah, setelah nanti kedatangan Yesus, maka kami akan dibangkitkan. Roh itu akan dibawa ke surga, gitu. Enggak lagi kami disiksa. Tetapi orang-orang Kristen yang tidak setia kepada Tuhan, dia hanya mengatakan dirinya Tuhan, umat Tuhan Yesus, tetapi dia melanggar semua hukum-hukumnya. Dia selalu berdusta, dia selalu berzina, dia membunuh, dia menyembah berhala. Berhala bukan hanya patung, berhala bukan hanya ini. Uang juga bisa berhala, usaha kita juga bisa berhala, hobi-hobi kita juga bisa berhala. Yang kita selalu idam-idamkan, itu juga bisa dinamakan berhala. Nah, siapa nanti yang melanggar itu semua, maka itu akan apa? Mendapat penyiksaan. Nah, itu. Tetapi yang di dalam Yesus, sesuai tadi yang Ibu bacakan di Roma 8 ayat 1, yang di dalam Yesus tidak ada penghukuman atasnya, gitu ya. Bu LGBT, nanti aku dibenek pula ini. Bu, warna-warni halal apa haram bagi serius nanya? Oh, oke, nggak apa-apa saya. Di dalam 2 Korintus 6 ayat 9 sampai 10, di sana dikatakan yang seperti itu, ya, banci, pemburit, pembunuh, penyembah berhala, penipu, penjina, dan segala macam kejahatan tidak ada tempatnya di kerajaan surga. Ada dalilnya ya? Ada ayatnya. Nah, kalau ada kita dengarkan para pastor, para pendeta, atau para pemuka agama yang mensahkan seperti itu bukan datang dari Allah, ya. Itu bukan datang dari siapa? Dari Bapa itu. Itu tidak dia suka. Tetapi itu atas kehendak pribadi masing-masing, ya. Itu keinginan daging. Kalau perintah Tuhan itu melarang, karena Tuhan sudah mengatakan beranak cuculah, penuhilah bumi ini. Kalau yang seperti itu, bagaimana mau beranak cucu? Musnah kan bumi ini, maka Tuhan tidak senang. Tapi kenapa itu berjalan? Nah, itulah tergantung kepada manusia masing-masing. Kita diberikan pilihan, mau mendengarkan firman-Nya atau mau melanggarnya. Nah, siapa yang merestukan seperti itu, dia sudah berada kendali di luar dari kehendak Bapa, ya, begitu saya. Tapi pendeta kan merestui, Bu. Nah, sudah kan saya jawab tadi, itu di luar dari kehendak Bapa, ya. Gitu dia. Sama dengan perceraian itu. Perceraian ada diberikan, tetapi itu diberikan bukan karena perintah Tuhan, tetapi itu karena
keinginan manusia itu sendiri, ya. Tetapi Tuhan menginginkan agar keluarga itu bersatu terus sampai mati, sampai maut memisahkan keluarga itu. Istri dan suami itu sampai maut memisahkan. Itu sebenarnya peraturannya dari Bapa, ya. Tetapi kalau ada orang bercerai, itu bukan dari Bapa, tetapi itu datangnya dari kehendak dirinya, kehendak keinginan daging. Nah, begitu ya. Berarti pendeta ikut berdosa, kan dilarang Tuhan. Nah, ya itu nggak bisa ibu menghakimi. Belum saatnya untuk menghakimi. Nanti begitu datang hakim yang adil itu, baru nanti kita mengetahui. Walaupun nggak datang dia, sudah ada ayatnya yang Ibu Darni bilangkan tadi, di dalam 1 Korintus 6, ayat 9, baca ya, 1 Korintus 6, ayat 9 sampai 10. Di sana tercatat yang seperti itu, nggak ada tempatnya di kerajaan surga. Begitu ya saya? Gitu. Bang Junta, boleh Jo namanya nanya ya, nggak apa kau tanya, tulislah. Udah banyak juga ku jawabi pertanyaan kalian ya saya. Tapi pendeta kan merestui, udah ya tadi ya, gitu dia. Apalagi yang mau kalian tanya, silakan tanya. Berarti Pak S yang kemarin datang ke Indo membolehkan nikah berarti bukan kehendak Paus ya Bu. Bukan kehendak Bapak. Itu kehendak mereka itu, ya. Bapak tidak mengizinkan itu. Ada sudah tertulis. Aduh. 1 Korintus itu kan tulisan Paulus itu. Itu Rasul Yesus. Rasul Yesus itu. Jadi dia sudah mencatatkan. Kalau sudah dicatat, dengarkan. Gak bisa lagi dua-dua kali. Gak bisa mungkin kita bilang lagi, kayak mana nih Paulus? Si PS menyetujui seperti itu. Gak bisa lagi seperti itu. Kalau sudah ditulis sekali datanya, udah silakan. Kan kita diberikan pilihan. Siapa mau menuruti silakan. Contoh, kan sudah ditulis jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan ini, jangan ini. Hormati orang tuamu, jangan menyembah berhala, jangan menyembah patung, jangan menyebut namaku sembarangan, menguduskan hari Sabat. Kan sudah dicatat. Siapa yang menuruti, berarti dia kasih kepada siapa? Kepada Bapa. Siapa melanggarnya, berarti dia tidak kasih kepada Bapa. Ya silakan saja. Yang penting ada penginjilan. Makanya disuruh Yesus, pergilah ke seluruh bangsa, ajarlah, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Kalau sudah dikatakan Yesus pergi, ya pergi. Contoh Bu Darni melalui TikTok. Nah, kan udah banyak nih mendengarkan ini. Ada 45 yang mendengarkan. 47, tadi sempat juga hampir sampai 60 lewat, hampir 70. Nah, sudah tersampaikan. Begitulah dulu giliranku. Sekarang di sini giliran ada kalian. 100 orang. Kabarkan lagi. Di sini itu ada 100 orang. Adakah lagi? Akan ada setiap harinya beratus-ratus orang akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Bu Darni. Iya, harus. Karena itu udah perintah Yesus. Naik Bu Darni, jangan nipu. Enggak, nanti malam kita buka ya. Sekarang janganlah dulu naik-naik. Tanggung. Ngapain kok pakai potok Gurunda Juma? Berarti paus abal-abal dong. Itu kan biarlah itu mereka. Kita nggak berhak menghakimi. Kita hanya menjalankan perintah Tuhan. Jika ada para petinggi agama melanggar itu kan kembali kepada masing-masing. Kita semua akan dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus. Bayangkan itu. Walaupun di situ ada para nabi, walaupun di situ ada seluruh para nabi, bukan para nabi itu yang menyelamatkan aku dan Anda, tetapi perbuatan kita masing-masing. Karena kita semua dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus. Nah, tadi sudah ada dalilnya. Roma 8 ayat 1. Jika di dalam Yesus tidak ada penghukuman atasnya, udah kita tinggal enak, tinggal menurut. Kan sudah dibilang Yesus.
melalui rasulnya, yaitu siapa? Paulus. Dicatat di dalam buku itu, di dalam Yesus tidak ada penghukuman. Apa maksudnya di dalam Yesus? Kan nih, Bu Darni sudah umat Yesus nih kan? Ya, Bu Darni juga harus memberikan contoh dong, teladan kepada sekelilingku. Pertama kepada anakku dulu, keluargaku dulu, di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah lingkungan ini. Aku harus membuat sebagai terang dimanapun aku berada. Begitu, itu namanya tinggal di dalam Yesus. Gak mungkin kan Ibu Darni tinggal di dalam Yesus. Ibu Darni janda nih kan? Ibu Darni kan janda ini. Katanya Bu Darni tinggal dalam Yesus. Tapi setiap jam 3 pagi, Ibu Darni pulang diantar mobil-mobil ganti-gantian. Udah, besok BK-nya beda. Nanti seminggu lagi, beda lagi cowoknya yang ngantar. Nanti seminggu lagi, beda lagi cowoknya yang ngantar. Apakah seperti itu tinggal di dalam Yesus? Kan enggak kan? Tentu Ibu Darni juga harus menjaga tata krama di dalam hidupku. Aku juga harus mengatur langkah-langkahku agar supaya aku menjadi 100% adalah di dalam Yesus. Aku harus menjaga semua tindak tandukku. Begitu dong. Gitu. Kalau sudah di dalam Yesus, berarti sesama keluarga dulu ya, gak usah jauh-jauh. Sesama keluarga dulu, abang, kakak, adik, itu dia itu harus dulu saling membantu. Udah, walaupun nanti ibaratnya dia tidak satu agama, tapi mereka satu perut. Udah, ini contoh aku paling banyak uangku contoh. Aku harus ya memikirkan adikku. Nah, begitu juga dengan adikku. Jika dia lebih banyak uangnya, aku lebih sedikit, dia harus berbagi bersamaku. Itulah maksudnya tinggal di dalam Yesus. Kasih. Jadi 10 hukum itu dirangkumkan kepada kasih. Gitu. Ada juga orang sudah dilakukan 10 hukum, tapi hanya sebagai gimana ya? Hanya simbol doang. Rajin berdoa, rajin beribadah, enggak pernah terlambat. Tapi kalau nanti dipinjam orang, entah tikarnya enggak dikasihnya. Nah, itu yang dimarah Yesus. Jika engkau sudah menuruti semua hukum-hukumku, juallah seluruh hartamu, katanya lagi. Baru kau bagikan kepada orang yang miskin. Itu yang harus ditekankan, maksudnya digenapi di 10 hukum itu. Itu ya, gitu. Siapa yang suruh ibadah minggu, Kak? Kami, umat Advent, Masehi Advent hari ke-7, menguduskan hari Sabat, Sabtu. Masih ada umat yang sisa ya, say? Kami itu ya. Kami masih setia kepada 10 hukum. Kepada hukum Allah, kami masih setia. Harus dong. Masa kita mengatakan umat Tuhan, tapi kita melanggar hukumnya? Itu nama pendusta. Ada ayatnya. Nih, berbaca. Jangan pergi kau, saya. Ya, Nurul Amelia. Ada saya dalilnya. Hukum. Ini dia. Dengar ya. 1 Yohanes 2 ayat 3. Ya. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Itu kalau aku mengatakan aku mengenal Allah, aku harus mengikuti perintah-perintahnya. Ya, kita baca lagi 1 Yohanes 2 ayat 4. Barang siapa berkata aku mengenal Allah, tapi ia tidak menuruti perintah-perintahnya, ia adalah seorang pembohong dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Waduh, ngeri. Ya kan? Aku membilang aku mengenal Allah, tapi aku menukar-nukar hukumnya, mengganti-ganti hukumnya. Berarti katanya aku itu pendusta, pembohong. Jadi kita ini harus menurut, guys. Jadi kita nanti harus setia kepada hukum-hukumnya. Mau apapun nama agama kita. Kita nanti dihadapkan bukan dipanggil-panggil nama agama kita. Yang Advent ke sini, yang HKBP ke sini. Enggak. Tetapi yang menuruti hukumnya. Tahu nanti Tuhan itu. Kan ada para malaikatnya mencatati segala kejahatan kita. Itu. Mana bisa kita tipu Tuhan itu? Manusianya atau teman kitanya atau saudara kita yang bisa kita tipu. Tetapi kalau Allah itu tak bisa kita tipu. Ya? Gitu saya. Ada lagi? Udah ya? Berarti jangan. Udah aku baca tadi. Apalagi?
pendeta bukan Tuhan, tetapi manusia, Bang. Iya, mana pendeta bukan Tuhan? Pendeta hanya menyampaikan, mengingatkan kita. Itu termasuk wakil Allah dia kan di bumi ini. Termasuklah dia rasul-rasul Allah, wakil-wakil Allah. Untuk menyampaikan firman-firmannya itu melalui dari para nabi itu. Disampaikanlah kepada umat-umatnya. Nah, diajarilah kita. Nah, diajari kita, ini loh diskusi kita, beginilah, begini. Nah, itu. Ya, kok berkelip lampu. Bu Darni, boleh saya bertanya? Boleh, silakan. Kok kecil suaramu? Kecil suaramu, Papa Jahat. Cek 1 2 3 1 1 1 2 3 1 1. Cek. Kurang dekat. Halo. Bu Darni. Ya. Nggak pakai apa? Diceritakan Headset. bahwa cek 1 2 3 1. Terdengar? Sedikit. Oh, oke. Menurut kisah diriwayatkan bahwa Yesua Hamasiah itu memiliki 12 murid dan sampai 70 murid. Benarkah begitu Bu Yuni? Bu Darni? Bu Yuni, Bu Darni. Bu Darni, benarkah begitu? Saking cintamu sama Bu Yuni tak bisa kau lupakan dia. Bu Darni? Sorry. Oh. Lebih kurang begitu ya Bu Darni ya? Muridnya 72, ya Iya, kan? iya. Yang dipilihnya langsung, kan? 70 itu pengikut-pengikut yang lain. Oke, 72. Enggak 70 lagi, 5.000 pun ada, tambah lagi, bukan di sana, Bu tambah Darni. lagi, dan tambah Iya. lagi, tambah banyak. Pertanyaannya bukan di sana Bu Darni. Tetapi saya ingin mengatakan itu jumlahnya 72 itu sama ya, seperti 72 bidadari di surga yang akan saya di surga nanti. Tetapi Memang di otakmu pertanyaan selalu Bu Darni. bidadari. Pertanyaan saya Bu Darni. Aduh. Dari 72 murid tersebut, adakah nama Muhammad di sana sebagai rasulnya dari Yesua Hamasiah? Silakan Bu Darni, adakah? Nggak ada. Tolong dong dibikin Di ada. dalam kekristenan namanya nggak ada. Tolong dong. Maaf ya teman-teman. Tolong dibikin. Kenapa tidak ada? Apakah dihapus? Ya, Siapa yang hapus? bukan dihapus karena dia nggak ada jalur dari orang Yahudi. Ini pasti dihapus. Sorry. Saya yakin sekali. Ini pasti dihapus. Pasti sekali. Dihapus. Bu Darni Kalaupun harus seandainya tunjukkan. kalian mengklaim dihapus, tunggulah turun hakim yang adil. Tidak Nanti dia mungkin, mengatakan tidak mungkin. Ini pasti sebenar-benarnya. tipu daya Oten. Seharusnya nama Muhammad harus ada di jangan-jangan yang ke-73 dikurangi jadi 72. Ya, saya nggak berani berdusta. Sesuai dengan dalil hukum ke-9, jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu manusia. Karena setelah Ibu Darni baca, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada dinubuatkan tentang kedatangan itu. Ya, gitu. Ada lagi mau kau tanya, Bapak Jahat? Oh, nah, kalau dilarang membunuh, berzina, berarti tetap masuk neraka dong Bu, tidak mengikuti Alkitab. Nah, kalau dilarang membunuh, berzina, iya dong, kan udah dilarang jangan membunuh, jangan berzina. Tahu kan jangan berzina? Kita kan sudah diberkati di gereja ya kan, disaksikan oleh mewakili para pendeta. Dia menumpangkan tangannya karena pendeta ini kan sebagai wakil Allah, sebagai wakil Yesus di bumi ini. Dia sudah menumpangkan tangannya kepada suami dan istri ini. Mereka sudah kudus, sudah dipersatukan. Udah, setelah mereka dipersatukan, mereka harus menjaga kekudusan keluarga mereka ini, suami istri ini. Jangan ada lagi si suami mencintai wanita lagi di sana, si istri mencintai pria sana lagi. Jangan lagi. Mereka ini harus mereka dua ini aja yang saling mencintai. Itu namanya jangan berzina. Kalau sudah si laki-laki memikirkan wanita lain, si perempuan juga seperti itu, mereka sudah berzina. Nanti yang mengadili bukan saya, tetapi biar Yesus yang menentukan.
Gitu dia. Terus jangan membunuh. Ya udah tahu kita jangan membunuh. Bukan hanya menikam aja kita, membuat orang sakit hati. Kita sengaja untuk membui mereka, itu pun membunuh. Banyak nanti jabarannya masalah membunuh ini. Gitu. Jadi kita harus menurut dong kepada Tuhan. Kan sudah dilakukannya seperti itu. Jangan ini, jangan ini, jangan ini. Ya mari kita, apa sih susahnya? Kita mentaati kok kita komentar-komentar lagi. Kok kita lagi sangkal-sangkal. Oh itu udah bayang-bayang itu hukum Taurat. Nggak berlaku lagi itu. Ya udah membunuhlah kita. Berzinalah kita kalau itu tidak berlaku. Itu tetap berlaku. 10 hukum itu tetap itu berlaku. Disatukan di dalam Yesus. Itu dia. Itu sebenarnya itu cermin itu kepada kita. Makanya dibilang Paulus, hukum Taurat itu penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Betapa sayangnya Tuhan itu kepada kita. Dibuatnya rambu-rambu itu coba. Coba kalau aku membunuh adalah suamiku. Udah? Berzina adalah suamiku. Sementara aku diam-diam pas dia kerja, aku diam-diam pura-pura belanja aku ke Medan ya kan. Aku pergi ya Pi ke Medan ya Pi. Aku bilang gitu ya kan. Iya Mi katanya. Tahu di sana aku udah janjian sama cowok di luar sana. Nah, taruhlah sekali 2 kali, oke, nggak ketahuan. Setelah nanti ketahuan, kan ribut, berantakan. Anakku sudah 3, akhirnya anakku ini pun berceceran, sekolahnya pun tak menentu. Nah, akhirnya kan keluargaku itu jadi hancur. Apakah kau mau keluargamu hancur? Kan enggak kan? Makanya kita jaga kekudusan keluarga kita itu. Kita jaga saling mengasihi kita. Suami juga begitu, istri juga begitu. Nah, bagaimana supaya jangan membosankan nanti keluarga itu? Ya carilah waktu-waktu luang atau entah kemana jalan-jalan sekali-sekali. Membuat kedekatan keluarga ini supaya jangan jenuh. Dan otak kita ini juga harus diisi dengan firman-firman Tuhan. Supaya kita, kalau sudah kita menyayangi Tuhan, pasti kita menyayangi istri kita, suami kita. Begitu. Kenapa tidak ada ayat yang mengatakan di Bible Bu Yani, Bu Darni, untuk perangilah, tebaslah, hingga beriman kepada Allah? Bagaimana caranya Kristen akan berkembang jika tidak ada ayat yang seperti itu, Bu Darni? Ulang dulu, lewat mobil pas kau ngomong, lewat mobil kedengaran soundcardku ini kuat kali ke kupingku. Ulang dulu saya, cepat. Ayo. Bagaimana Bu Darni? Apa saya harus ulangi lagi? Pertanyaanmu. Mengapa? Mengapa di Bible tidak ada ayat perangilah, tebaslah, hingga mereka beriman kepada Yesus? Bagaimana caranya Kristen akan bisa berkembang jika ayat seperti itu tidak ada, Bu Darni? Terang saya. Kenapa? Udah? Cukup? Udah kan? Kenapa tidak ada? Tebaslah, bunuhlah, katanya di Alkitab. Ya, karena kalau kita menebas itu bukan ajaran kasih lagi namanya. Kalau kita membunuh, memaksakan orang supaya masuk ke agama kita, itu bukan kasih namanya. Itu udah pemaksaan. Ya kalau nggak mau dia, ya udah silakan. Itu makanya Tuhan memberikan kebebasan. Bahasa Inggrisnya apa ya? Free will katanya. Kebebasan kepada kita diberikan. Jadi Tuhan itu mengetes kita. Kita mau menuruti hukumnya kah? Atau kita mau melanggar hukumnya kah? Atau kita mau memilih ajaran jin-jin ini kah? Setan-setan ini kah? Kau pilih mana Darni? Kan gitu. Makanya nggak ada ditulis di sini ayatnya. Bunuhlah mereka kalau tidak mau dia mengikuti Yesus. Nggak ada. Malah dikatakan di hukum ke-6. Jangan membunuh. Ya udah. Kalau sudah dibilang jangan membunuh, no comment. Gak ada lagi alasan, no comment. Kalau ada pun orang nanti membunuh, nantilah nanti Tuhan Yesus sebagai hakim yang adil itu memberikan penghukuman atasnya. Gitu. Apakah Ibu Darni tidak tertarik dengan surga saya, surga Islam yang indah, yang di dalamnya mengalir sungai-sungai miras, yang tidak memabukkan, air susu? Kita bisa menyusui istri tetangga nanti di surga nanti, Bu Darni. Jangan lupa, Bu Darni, bagaimana kita akan disediakan 72 wanita dan ngajeng 70 tahun. Apakah Bu Darni tidak ingin memasuki surga yang seperti itu?
Kenapa lebih memilih surga yang hanya bernyanyi-nyanyi saja, menjidup seperti malaikat? Jangan lupa Bu Darni, dosa kami umat Islam telah ditebus oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Apakah itu belum cukup untuk membuat Bu Darni menerima Islam sebagai agama yang benar? Apakah harus saya hunuskan pedang saya ini kepada Bu Darni? Jangan tebaslah. Oke, udah. Nah, kalau di ajaran kekristenan, Jawab. udah. Nah, di ajaran kekristenan, surga kami itu nggak diajarkan di sana ada para wanita cantik, nggak ada. Ya memang cantik semua nanti kita. Contoh kayak Bu Darni ini nanti ya jadi umur 30 tahun, udah begini pun cantik, ya makin cantik lagi nanti. Kalau ini kan masih ada sedikit pori-porinya. Kalau nanti ya sempurna lah. Namanya kita sudah diubah seperti malaikat. Nah, jadi di surga kami itu kudus adanya. Semua manusia akan diubah seperti malaikat. Karena surga kami itu adalah kudus, suci. Jadi kami di sana juga harus kudus dan suci. Gak ada dong di sana berlendir-lendir. Gak ada dong di surga kami itu disiapkan para bidadari akan digauli berganti-ganti. Oh, gak ada seperti itu dijanjikan di surga kami. Jadi gak apa-apa. Ibu Darni tetap memilih surga yang dijanjikan oleh Yesus kami itu. Begitu, Bapak Jahat. Apakah Bu Darni tidak ingin bersenang-senang? Foto Bang Juma itu, aduh, janganlah. Apakah Bu Darni tidak ingin bersenang-senang dengan gurunda kita semua di surga nanti jika Ibu menerima Islam sebagai agama yang Bu Darni sampaikan? Bu Darni, ingat Bu Darni, jika Ibu Darni tidak mau menerima Islam, Bu Darni harus membayar jizyah. Jadi saya harap Bu Darni harus segera memasukkan uang di kota-kota infak terdekat. Kalau tidak, kami akan persekusi Bu Darni lagi. Sekali lagi akan kami persekusi. Bu Darni, terimalah kebenaran Islam, Bu Darni. Apakah Bu Darni tidak ingin dosa-dosa Bu Darni dimulai dari nol dan ditebus oleh orang Yahudi dan Nasrani, dosa-dosa Ibu Darni tersebut? Kenapa Bu Darni lebih memilih surga yang hanya bernyanyi-nyanyi saja, Bu Darni? Kenapa Bu Darni? Apa nggak pengen enak-enak di surga, emek-emek? Kenapa Bu Darni tidak pengen? Oke. Bu Darni, Itulah karena dibiasakan di bumi ini juga pikiran kita itu tetap kudus. Nah, sekaranglah contoh nih kan, Bu Darni, kenapa bertahan? Kenapa bertahan Ibu di dalam kesendirian ini? Karena Ibu Darni melatih otak Ibu Darni ini bersih. Gak ada Ibu latih kepingin mau seperti itu terus, kepingin mau seperti itu terus. Nah, dan ajaran kami juga sudah mengatakan di sana itu hidup kudus. Nah, kalau sudah hidup kudus di sana, kan gak mungkin lagi ke situ pikiranku mau ingin bersama para pria-pria tampan. Gak lagi seperti itu, Bapak Jahat. Karena hidup kita itu sudah kudus dari segala noda-noda yang cabul. Jadi kita itu ya tinggal menunggu kedatangannya. Dan kita nanti akan disediakan tempat yang kudus. Di sana nanti kita bisa melintasi, mau ke ruang angkasa mana kamu. Nah, kamu akan di sana memetik buah apapun yang kamu inginkan di dalam 1000 tahun itu. Nah, itu di sana tempat kami kudus, gak boleh seperti itu. Karena Tuhan kami itu kudus. Tuhan kami itu kudus, kami juga harus kudus. Nah, gitu. Usah lagi diubah-ubah itu. Kalau kalian seperti itu, ya silahkan saja. Kita tunggu aja kedatangannya. Yang mana sebenarnya surga yang sebetulnya itu. Nah, gitu. Nabi Oke, Muhammad, kenapa Bu Darni? Sudah mulai kena santet ya? Enggak. Begini Bu Darni. Begini Bu Darni. Dengarkan saya Bu Darni. Walaupun Nabi Muhammad saat menerima wahyunya dari Allah, tidak ada saksinya. Tidak ada saksi dia Isra Mi'raj. Tidak ada saksi dia menerima wahyu-wahyu yang diakui sebagai firman dari Allah. Tetapi buat kami yang penting imani saja sebagai umat Islam. Imani saja. Lalu
Siapa saksi dari penyaliban Yesus? Siapa saksi dari Yesus adalah sebagai firman dari Allah? Siapa saksi kebangkitan Yesus sebagai penebus dosa manusia? Siapa saksinya, Bu Darni? Nah, siapa saksi? Di dalam Yohanes, Yohanes itu adalah Rasul Yesus. Tentu itu kita percayai. Gak mungkin kami lebih percaya kalian-kalian teman-teman Islam yang baru lahir baru kemarin, ya kan? Atau siapapun kalian para apologet yang baru umurnya sekian-sekian 40, ada yang 25, paling tinggi adalah 60, ya kan? Kayak Pak Sugi, umurnya 60. Gak mungkin kami lebih percaya ke situ daripada Yohanes yang sudah muridnya dan yang sudah menyaksikan ini. Mereka ini, saksi-saksi ini, kalian mana ada menyaksikan? Kalian hanya menghujat, kalian hanya memelintir, kalian hanya mengobrak-abrik. Sementara Matius, Markus, Lukas, murid-murid Yesus, saksi-saksi yang setia, saksi-saksi hidup, maka dicatatkan di dalam buku Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kamu. Siapa yang mencatatkan itu? Apa? Tuku. Apa dingin? Nggak enak. Enggak. Tadi sudah dibawanya ke sini. Gitu ya. Saksinya ada. Itulah para penulisnya. Itu kan murid-murid Yesus. Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu kan para saksi yang menyaksikan. Apalagi Yohanes itu kan murid Yesus yang sangat disayanginya. Kalian baru lahir 25 tahun yang lalu. Berapa umurmu, Papa Jahat? Papa Jahat? Berapa umurmu? Taruhlah 35, ya kan? Baru kamu lahir 35. Walaupun secerdas apa Papa Jahat di dalam apologet Islam ini, atau teman-teman yang lain yang luar biasa pun pinternya, takkan. Aku lagi live ini loh. Apanya? 10. Udah bayar aja 2,25 bilang. 2,25. Dari tadi sudah disuruh sama aku terus. Udah. Nah, jadi kami nggak mungkin percaya sama kalian baru lahir kemarin. Ada yang 25 tahun baru kemarin lahir, ada yang 30 tahun kemarin lahir. Ini Rasul-Rasul Isa ini yang menyaksikan di TKP, ya kan? Nah, kalaupun ada mereka yang mencari tahu kebenaran itu, karena mereka duluan tahu dan mencatatkannya itu di kitab suci ini. Jadi kami ya sudah tentu lebih percaya kepada mereka karena mereka adalah para saksi. Gitu dia. Jelas kan? Siapa saksinya? Itu tadi para rasul. Gitu dia. Silakan Papa Jahat, pingsan dia kewalat. Papa Jahat pingsan dia kualat katanya. Walaupun kami bukan Bani Israel, walaupun kami bukan Bani Ishak, tapi kami menjalankan dengan nekat, menjalankan sunat, zakat dan puasa dan juga salat yang telah kami modifikasi sesuai dengan syariat baru kami. Kami bersunat dengan cara yang baru. Lalu dengan cara seperti apakah Ibu Darni melanjutkan ajaran-ajaran dari Nabi Ibrahim, Bu Darni? Ya tentunya saja di agama kami itu memang ada sedikit inovasi. Kawin banyak, puasanya dirubah, sunatnya tidak lagi 8 hari, sholatnya juga ya sedikit meniru teman-teman dari Kristen Ortodoksi memang. Yes. Ya, tetapi itu wajar-wajar saja jika kami memasukkan ayat-ayat apokrifa, cerita-cerita dongeng Yahudi, Hindu dan Buddha, Zoroaster ke dalam kitab suci kami. Nah, lalu apa
Apa dari manakah isi-isi Bible tersebut, Bu Dini? Ajaran-ajaran dari manakah asalnya yang ada di dalam Bible tersebut? Oke. Baiklah. Kalau perjanjian lama itu kan tetap kitab Taurat, Zabur dan Injil, ya kan? Kitab Taurat, Zabur, ya. Tetapi di perjanjian baru adalah Injil. Injil kabar gembira tentang kelahiran Yesus dan kematiannya. Di dalam perjanjian baru itu memang kitab orang Yahudi, nggak bisa itu dibuang karena itu kebenaran. Itu adalah firman-firman Allah yang harus disambung, nggak boleh itu dibuang. Kalian, mana ada kalian tuliskan kitab-kitab perjanjian lama di dalam buku kalian, Papa Jahat. Sementara Allah kalian berkata, berimanlah engkau kepada Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, kalau sudah kita beriman, berarti kita teruskan ajaran itu. Dan tetap kita catat. Karena itu adalah kebenaran. Kebenaran yang mula-mula itu tidak bisa dihilangkan. Tetap harus kita barengin bersama dengan yang sudah sekarang. Nah, agar kebenaran daripada Allah itu tidak ada yang hilang. Itu harus kita tulis dan harus kita pelajari dan harus kita ajarkan kepada pertama anak-anak kita, lalu di dalam umat-umat jemaat, lalu ke sekeliling kita untuk penginjilan. Gak boleh itu dihilangkan. Dari mana? Itu buku orang Yahudi itu. Karena awalnya mula-mula kedatangan firman itu adalah bersama orang-orang Yahudi. Nah, Yesus itu juga datangnya awalnya kepada Bani Israel. Nah, setelah itu Yesus tetap mengasihi umat-umat yang lain yang di luar dari Yahudi. Makanya Yesus mengatakan, pergilah ke seluruh bangsa. Ajarlah mereka, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Maka sampailah ke Medan. Ada yang menginjili, ada yang mengasih tahu. Sampailah ke kampungku juga ke Barus. Sampailah juga ke mana-mana. Maka tersiarlah kebenaran itu. Begitu, Pak Jahat. Oh, tidak bisa, Bu Darni. Orang-orang yang murtad keluar dari Islam di dalam agama kami akan kami tebas. Hukumnya adalah jadi jangan coba-coba ada umat Islam yang berani coba-coba murtad. Kalau tidak kami dalilnya ada. Dan itu sahih. Lalu bagaimana Bu Darni? Ibu Darni berkata bahwa Taurat, Injil dan Zabur Burdani masih ada. Kami juga ngomongnya juga ada. Tapi kalau ditanya nggak tahu di mana. Nah, ya, Taurat dan Injil, Zabur di Islam itu ada, tapi nggak tahu di mana. Agak susah nyarinya. Udah coba dicari di toko oranye dan toko hijau, nggak ketemu juga. Nah, yang manakah Taurat, Zabur dan Injil dalam pemahaman Bu Darni itu tersebut? Mana dia? Kalau kami sih ada tapi nggak ada. Ada tapi nggak ada. Ada tapi nggak ada. Yang mana itu Taurat dan Zabur dan Injil yang Bu Darni pahami? Mana dia barangnya? Di dalam kekristenan. Kalau di dalam Islam ada tapi nggak ada. Ada tapi nggak ada. Gitu. Udah? Baik, mulai Ibu menjawab. Yang manakah kitab Taurat, Zabur dan Injil? Kalau Zabur, ini dia. Perjanjian lama mulai dari Taurat ya, Taurat itu 5 buku Musa. Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, Imamat. Itulah Taurat, buku Musa, ya. Tetapi Zabur itulah sejarah para nabi, Mazmur dan lain-lain, ya. Itulah yang ada di sini dan nabi-nabi, buku-buku semua sampai ke Maleakhi. Itulah Taurat dan Zabur. Tadi Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu Taurat. Seterusnya dan sejarah Nabi itu Zabur. Contoh Mazmur, ya kan? Daud, Mazmur Daud katanya itulah Zabur. Nah, sekarang Injil. Yang mana Injil? Injil itu kabar baik. Arti dari Injil adalah kabar baik tentang kedatangan Yesus, kelahiran, kematian, dan penyalipannya, dan tentang kerajaan Allah. Itu dia kabar baik. Nah, tentang
kedatangan Allah itu nanti, Tuhan itu. Itulah kabar baik. Itulah Injil. Yang mana itu? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itulah Injil. Dan seterusnya sampai kepada kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu sudah kedatangan Yesus akhir zaman. Itulah lengkapnya. Di manakah buku itu? Jadi jangan kalian capek-capek cari-cari tempat yang lain. Datang ke kekristenan. Itulah buku itu sebenarnya. Itu bukan palsu. Kalau itu palsu, gak mungkin Allah itu, Allahmu itu, Bang Juma, Allahmu itu Papa Jahat, gak mungkin mengatakan, Hai Muhammad, jika engkau ragu dengan kitab yang kami turunkan, bertanyalah engkau kepada orang-orang yang baca Alkitab sebelum kamu. Kalau memang aturannya Allah itu maha kuasa kan, dia kan pasti maha tahu, namanya juga maha. Harusnya ribuan tahun mendatang ke depan, kalau memang dia memang Allah yang maha kuasa, kalau memang kami umat Kristen sudah menyesatkan, memalsukan buku-buku ini, harusnya sudah digambar Allah dong. Harusnya nggak dibilangnya lagi bertanya kalian kepada kami. Ini tetap saja kalian dikatakan, berimanlah engkau kepada Taurat, Zabur, dan Injil. Malah dibilang lagi, siapa yang pengikut Injil, siapa yang pengikut Isa, di hari kiamat akan ditinggikan. Kenapa nggak kalian yang ditinggikan? Kenapa nggak pengikut Nabi Muhammad yang ditinggikan? Papa Jahat. Kenapa pengikut Yesus, Isa yang ditinggikan? Berarti masih kebenaran sampai nanti akhir zaman. Sampai sekarang ini masih berlaku. Masih ada umat-umat yang memakainya. Itulah kami. Berbahagialah kami, terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, karena kami mau tidak mau memang harus masuk neraka dulu, Bu Darni. Dicuci dulu, digiling-giling. Bagianmu baru itu. bisa masuk surga. Itu. Tapi ada yang satu menarik yang ingin saya tanyakan, Bu Darni. Dulu ketika Nabi Isa kabur, lari, ketakutan, dikejar-kejar tentara Romawi, meloncat dari atap, dari loteng yang sudah dibolongi, lalu lari ke India, beranak pinak di sana. Nanti kedatangannya yang kedua kali, Nabi Isa akan mematahkan salib dan duel dengan para bedua. Apa yang akan dilakukan Yeshua HaMasyiah nanti dalam kedatangannya yang kedua kali, Bu Darni? Dan kenapa dulu Yeshua HaMasyiah tidak seperti Nabi Isa yang kabur? Kenapa malah menghadapi tentara Romawi itu? Apakah itu bentuk penggenapan dari peristiwa penyaliban nubuatnya? Mengapa dia tidak meniru Nabi Isa saja, kabur, lari, dan kawin di India? Kenapa, Bu Darni? Oke. Itu kan di buku kalian, ya kan? Tetapi di kami, Yesus itu apa yang dilakukan nanti hari kiamat, hari akhir, dia datang nggak ada membunuh babi. Begitu banyak babi di dunia ini. Kurang kerjaan membunuh babi. Mematahkan salib. Mau salib siapa mau dipatahkannya lagi? Kalau diajarkan kekristenan, kedatangan Yesus bukan itu. Tetapi kedatangan Yesus adalah dia menjemput orang-orang yang percaya kepadanya, Tuhan dan Juru Selamat itu. Dan yang melakukan segala kehendak-kehendaknya. Apa itu kehendaknya? Yang setia kepada hukum-hukumnya. Itulah yang kita baca tadi, hukum-hukumnya. Dan di dalam hukumnya itu, kita melakukannya dengan kasih. Itulah yang akan dijemputnya nanti. Hai anakku Darni, kau layak untuk masuk ke kerajaanku. Ayolah anakku, kuangkatlah kau. Diangkatnya lakukan di bawahnya. Tetapi ada nanti umat-umatnya yang enggak diangkatnya. Karena apa? Mereka tidak melakukan kehendak Bapa. Nah itu dia. Bukan semua umat-umat Kristen dibawanya. Enggak. Yang setia di dalam kebenarannya. Yang setia di dalam hukum-hukumnya. Itu enak kali. Jadi ada nanti umat Kristen membunuh, merampok, mencuri, berzina. Semua segala kejahatan dilakukannya, mabuk-mabuk. Anaknya dilentarkan, eceknya kan. Enggak ada dikasih biaya untuk anaknya. Semua kejahatan dilakukannya. Semua penderitaan dilakukannya kepada manusia di bumi ini. Apakah itu dijemput walaupun dia umat Yesus?
Enggak. Yang di dalam Yesus yang dijemputnya, kedatangannya nanti dia menjemput orang-orang yang berpakaian lenan halus. Nah itu. Apa itu yang berpakaian lenan halus? Yang berpakaian kelakuanku semua di dalam kebenaran. Nah itu. Itulah yang akan dijemputnya. Itulah kedatangannya. Bukan membunuh babi, bukan mematahkan salib. Oh no, enggak seperti itu. Kecil kali. Diembusnya aja pun bisa gini. Katanya bisa. Mesti kali dia memata-matakan salib itu. Mesti kali dia membatalkan jizya. Mana ada jizya di kami? Ya kan? Nah, kalau kami itulah. Kedatangan di dalam ajaran kekristenan, kedatangan Yesus menjemput orang-orang yang beriman, yang percaya kepadanya. Sang Juru Selamat itu. Tuhan dan Sang Juru Selamat itu. Dan yang memberikan kehidupan kepada kami. Gitu Bapak Jahat. Silakan. Sebagaimana kita ketahui benar nih, dosa kami umat ISLAM itu akan ditebus oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi dosa kami ditebus oleh cara manusia. Ya benar nih, itu harus ibu pahami betapa enaknya kami sebagai umat Islam. Dan jika kami ingin dosa kami terhapus sehabis-habisnya, kami hanya tinggal mencium batu saja. Kami hanya tinggal mencium batu saja di dekat samping Ka'bah tersebut. Hanya tinggal sediakan uang. Ya benar nih. Kalau pengen berangkat, kalau cuma punya uang 50 juta, berangkatnya 25 tahun lagi. Kalau punya uang 150 juta, bisa berangkat 5 tahun lagi. Tapi kalau ingin berangkat sekarang, harus sedia 500 juta. Nah, sekarang saya ingin tanyakan Budar nih. Mengapa? Apakah bisa diterima bahwa Yesus bisa menebus dosa manusia? Bukankah lebih masuk akal seperti kami di umat ISLAM bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani yang akan menebus dosa kami? Lihat saya sini sekarang sudah ongkang-ongkang kaki saja. Tinggal kawin di dunia, di surga juga kawin lagi. Apakah Budar nih tidak ingin memasuki dan menerima agama yang seperti ini? Bukan sangat menyenangkan. Bu Darni, apakah Bu Darni tidak pingin ngengeng di surga Bu Darni seperti saya nanti Bu Darni? Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara saya bisa memahami konsep penebusan dosa oleh Yesus Al-Masih? Ya, sebentar ya. Tapadok. Sayang sekali saudara-saudaraku, Bu Darni tidak mau memasuki surga kita, padahal di surga kita itu nanti kita akan bisa baiklah ngeng. konsep penebusan dosa. Nah, ya. Yesus itu menebus manusia dari dosa karena manusia ini tidak layak lagi untuk berhadapan kepada siapa? Kepada Allah. Jadi makanya diutusnyalah Yesus untuk memberi perdamaian. Kalau dulu di zaman perjanjian lama selalu konsep penebusan dosa itu memotong kurban, ya kan? Kurban. Dan pada zaman bangsa Israel dulu disuruh memercikkan darah kepada pintu. Memercikkan darah ke pintu. Siapa nanti dibilang sama malaikat, siapa nanti yang ada di pintu rumahnya, percikan darah itu dilewati, anak sulungnya tidak mati. Tetapi yang tidak ada percikan darah itu, maka anak-anak sulungnya mati. Itulah konsep-konsep penebusan dosa dulu pada zaman perjanjian lama. Selalu dikorbankan. Kalau yang miskin dia tepung, kalau yang miskin juga dia merpati. Kalau kaya dia lembu. Ya sesuai dengan keadaannya. Kan gitu untuk konsep penebusan dosa dulu untuk memberikan kurban. Nah, maka kedatangan Yesus membatalkan semuanya itu. Tak berguna lagi kurban-kurban itu. Aku sudah muak dengan segala kurban-kurbanmu itu. Jadi cukup hanya sekali pengorbanan, yaitu melalui darah Yesus yang suci itu. Nah, untuk apa? Untuk memberikan hidup kekal nanti kepada kita umat manusia. Nanti kan manusia ini kan harusnya mati dan dibakar ke api neraka.
Tetapi karena kita adalah anak-anak Allah, umat-umat Yesus, karena dia sudah menebus kita, kita sudah terdaftar di sana, tetapi kita nggak seenak jidat kita dengan lenggang-lenggang, berzina, membunuh, dan yang kita bicarakan tadi, kita harus tetap juga kepada rambu-rambunya. Kita kan sudah ditebus nih, kita sudah dipersatukan nih, kita sudah dibayar dengan darah yang suci itu, dengan harga yang cuma-cuma. Nah setelah itu nanti begitu kita mati dan selama hidup kita sudah melakukan kebaikan, tidak ada lagi penghukuman atasku, katanya. Nah makanya sesuai dengan dalil Roma 8 ayat 1, di dalam Yesus tidak ada penghukuman atasku. Itulah artinya penebusan itu. Ya, itulah artinya menebus manusia itu dari kematian kekal. Jadi nanti kita nggak kekal matinya dibakar di api neraka, tetapi kita akan hidupkan kembali dan akan hidup selamanya. Gitu konsep penebusan dosa di dalam kekristenan. Gitu, gampang kan? Nah, itu. Kok nggak ada batu sih Bu Darni buat dicium biar dosa gua bisa dihabisin Bu Darni? Kenapa sih tidak ada batu di Kristen yang bisa dicium lalu menghabiskan dosa? Kenapa Bu Darni? Kenapa tidak ada? Iya, nggak ada. Karena di dalam kekristenan itu hanya darah Yesus itulah yang menyucikan kami. Darah Yesus itulah yang mengampuni dosa kami. Hanya Yesus yang bisa mengampuni dosa, yang lain tidak ada. Apalagi batu. Batu yang bisa dibuang ke laut. Hanya Tuhan sendiri yang mampu untuk mengampuni dosa. Bagaimana caranya agar dosa kita diampuni? Kita harus tetap di dalam kebenaran. Kita harus tetap menuruti segala peraturan-peraturannya dan perintah-perintahnya, gitu. Bukankah batu itu tidak beranak dan tidak diperanakan? Bukankah batu itu tidak punya istri? Apalagi yang kurang Bu Darni untuk Bu Darni menyembah batu? Kenapa Bu Darni tidak mau menyembah batu? Untuk apa menyembah batu? Bisa ngapusin menyembah dosa? Menyembah batu sudah melanggar hukum kedua. Jangan membuat bagimu patung, baik menyerupai apapun. Batu itu kan menyerupai patung juga itu. Udah? Jangan kau sujud ke batu itu, ke patung itu. Jangan kau beribadah kepada batu itu, kepada patung itu. Hukum Tuhan sudah mengatakan seperti itu. Jangan lagi kita lakukan. Nah itu. Silakan. Bu Darni, bayangkan Bu Darni, 72 bidadara akan disediakan kepada Bu Darni jika Ibu Darni menerima surganya Islam Bu Darni, jika Ibu mau Bu Darni. Kalau Ibu Darni mau Bu Darni, untuk laki-laki disediakan 72. Untuk perempuan kalau mau disediakan juga Bu Darni. Apakah Bu Darni tidak ingin surga yang seperti itu Bu Darni? Dosanya telah ditebus oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani Bu Darni. Kurang apa lagi Bu Darni? Kenikmatan Islam apa lagi yang engkau ingkari Bu Darni? Bu Darni, Bu Darni, terimalah kebenaran Islam Bu Darni. Apakah Ibu Darni tidak pengen ngaceng 72 tahun Bu Darni? Bu Darni, terimalah kebenaran ISLAM Bu Darni. Apakah Bu Darni ingin mengulang nasib nenek moyang Bu Darni yang saat dulu ditebas oleh orang-orang Paderi? Prajuritnya Imam Bonjol. Apa Bu Darni mau mengulang hal tersebut? Berani Bu Darni? Apakah Ibu Darni tidak ingat kisah tersebut? Bagaimana mujahid-mujahid kami menghabisi orang-orang Batak yang dilakukan oleh Imam Bonjol bersama tentara Paderi. Bu Darni, apalagi yang menghalangi Bu Darni? Apalagi yang mengalis? Sampaikan kepada saya. Nah, kalau di dalam ajaran kami gak ada dijanjikan seperti itu. Jikapun nanti karena aku gak memilih agama orang sana, maka leherku akan ditebas. Aku akan terima.
Tetapi aku mati untuk sementara. Tetapi nanti begitu Yesus datang, aku akan diselamatkan. Aku lebih memilih kepada kerajaan Yesus daripada tempatmu, Bapak jahat. Kalau menurutku di tempat kalian itu memang itu tidak kebenaran itu. Gitu. Gampang jawabnya. Apalagi yang Bu Darni ragukan? Apalagi Bu Darni? Coba. Di kami itu Bu Darni, di dunia ini kami boleh makan buaya. Di surga nanti kami boleh makan B2. Apalagi yang Bu Darni, apakah Ibu Darni lebih memilih, ya, apakah Ibu Darni lebih memilih hanya bernyanyi-nyanyi saja di surga dan hidup seperti malaikat? Kenapa Bu Darni tidak mau dengan surga kami yang indah? Ada miras yang tidak memabukkan, air susu tetangga yang boleh Bu Darni? Coba Bu Darni, coba. Di mana lagi letaknya kekurangan agama kami ini Bu Darni? Di mana kurangnya Bu Darni? Di mana? Kurangnya itu tadi. Di surga kalian itu nggak kudus. Aku nggak mau ke surga yang tidak kudus. Aku mau cari surga yang kudus seperti kudusnya Tuhan kami itu. Nah itu dia. Bayangkanlah kalau ku bayangkan bersama nanti para pria di sana, wek, udah? Begitulah kerjaan kalian di sana. Sementara Tuhan malaikat di sana, apa nggak malu kalian? Kalau menurut Bu Darni itu nggak akan terlintas. Nah itu berarti Roh Kudus masih beserta di hati Bu Darni sampai tidak memikirkan ke situ. Berarti masih ada Roh Kudus di dalam diri Bu Darni sampai Ibu menolak seperti itu. Gitu. Silakan. Loh. Bukannya nanti di surga Bu Darni itu ada perang naga. Lalu para pesunde AL akan masuk surga. Lalu pesunda masuk surga, perang naga, lalu disediakan 100 istri. Bagaimana itu Bu Darni? Oke. Perang naga, pesundal disediakan 100 istri. 100 Apa maksud istri. dari ayat itu? Maksudnya begini. Ya, perang naga itu maksudnya bukan perang antara pedang lawan pedang atau nuklir lawan nuklir, bukan seperti itu. Tapi naga itu melambangkan kegelapan, melambangkan iblis, roh-roh kejahatan. Itulah maksudnya yang akan dilawan. Nah, seperti itu ya. Itu sesimpel itu. Nah, sekarang pesundal yang duluan masuk ke kerajaan surga, salah. Itu kalian itu salah menafsirkan. Maksudnya itu pesundal jika dia bertobat. Jika dia meninggalkan segala sundal-sundalnya itu, maka dia akan lebih dahulu berada di kerajaan surga daripada pemuka-pemuka agama itu berbicara di depan luar biasa, tapi di belakang ada kemunafikan yang dia lakukan. Duluan dong pelacur itu, pesundal itu yang masuk kerajaan surga. Karena apa? Karena dia sudah bertobat gitu. Terus disediakan 100 istri. Maksudnya bukan istri-istri mau ditiduri, tetapi saudara-saudara kita di sana nanti disediakan 100 kali lipat yang mengasihi kita. Nah itu maksudnya. Jadi dia ada bahasa metafora gitu dia, atau bahasa-bahasa kiasan. Seperti itu, bukan 100 istri maksudnya 100 perempuan dibariskan istri-istri, bukan seperti itu ya Papa Jahat. Tapi 100 istri, 100 yang akan menyayangi kita nanti di sana. 100 ibu menyayangi kita di sana. 100 ayah menyayangi kita di sana. 100 kakak, 100 saudara, 100 saudari yang akan menyayangi kita di sana. Karena di sana akan diberikan hadiah 100 kali lipat kebahagiaan. Tetapi nggak ada di situ wiki-wiki Papa Jahat. Itu perbedaan antara surga kita. Silakan. Jadi titik saya tidak terpakai. Kan? Nonot saya tidak terpakai dong kalau saya masuk Kristen Bu Darni. Sungguh mubazir nonot saya ini nanti. Sudah? Belum. Tapi ini ada satu yang saya ini Bu Darni. Walaupun
tidak ada satupun dalil di Al-Quran yang mengatakan bahwa Kristen Tritunggal itu kafir, itu tidak masalah. Karena buat kami yang bukan Islam itu mau kafir tetap kafir. Walaupun tidak ada satupun dalilnya di Al-Quran yang mengatakan bahwa Tritunggal itu adalah orang-orang kafir, kami tidak peduli. Kami hanya mengikuti kata gurunda kami, Zuma alaihissalam. Walaupun tidak ada satupun riwayat dari ulama-ulama atau ayat Al-Quran yang berkata buruk tentang Rasul Paulus, kami tidak peduli. Pokoknya Rasul Paulus itu adalah orang bejat. Walaupun di Al-Quran orang-orang Kristen Tritunggal itu disebut sebagai orang mukmin, kami tidak peduli. Pokoknya mereka kafir. Nah, pertanyaannya ini. Berapa kalikah Yesus melakukan peperangan? Memerangi lawan-lawannya. Perang seperti Nabi Muhammad yang perangnya sampai 20 kali lebih. Dan ceritakan bagaimana pertaubatannya Rasul Paulus setelah dia pernah tersesat. Oke, benar nih? Udah? Iya. Dua itu. Mengapa Yesus tidak pernah melakukan peperangan seperti yang dilakukan Nabi Muhammad yang berperang sampai puluhan kali? Lalu, bagaimana kisah pertobatan Rasul Paulus? Udah? Oh, Bagaimana pertobatan Paulus, ya kan? Dan mengapa Yesus tidak pernah melakukan perang seperti Nabi Muhammad perang? Mengapa Yesus tidak melakukan perang? Yesus datang ke dunia ini bukan untuk berperang. Ya, Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia, bukan untuk berperang. Ya, itu dia jawabannya, segampang itu. Bagaimana Paulus bertobat? Nah, awalnya Paulus ini adalah menganiaya para umat-umat Yesus, sewaktu dia semasa kejayaannya. Ya? Tetapi Yesus memilih dia. Yesus memilih dia dan Yesus menampakkan dirinya melalui cahaya. Menampakkan dirinya melalui cahaya sampai Paulus itu pingsan melihat cahaya itu. Sampai dia buta matanya 3 hari, tak makan dia 3 hari. Ya, karena melihat wajah itu. Sama dengan Musa dulu, sewaktu dia berjumpa dengan Yahweh itu, sewaktu di Gunung Sinai, pingsan kan Musa itu. Begitu juga dengan Paulus, sewaktu melihat cahaya kemuliaan Yesus itu, tapi dia mendengar suara itu, dia pingsan sampai buta. Makanya ada yang menyelamatkan dia pada saat itu. Itu terdapat di dalam pertobatan Paulus di Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19. Nah, jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" katanya. Waktu dia melihat cahaya itu dan suara itu, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Ayat 6, "Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat," kata Yesus kepada Paulus itu. Ayat 7, "Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga." Iya kan? Kan nggak kelihatan. Ruh itu nggak kelihatan. Karena dia kan Tuhan. Luar biasa, merinding aku. Aduh. Ayat 8, "Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya. Tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik." Ayat 9, 3 hari lamanya Paulus tidak dapat melihat. Dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Ayat 10, "Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias." Ini murid Tuhan ini, si Ananias ini. Ada loh saksi-saksinya. Makanya heran aku melihat para apologet teman-teman RT6. Mereka hanya
congor, Paulus sesat, Paulus botak, Paulus ini. Bayangkan ini loh, dia pingsan melihat cahaya itu, melihat ruh itu, pingsan dia sampai tak makan dia, buta dia selama 3 hari. Bayangkan itu, ada sejarahnya ini dan dicatat. Kalian hanya modal-modal klaim-klaim doang. Paulus sesat, kalian bilang. Sementara Paulus melakukan penginjilannya murni. Ayat 10. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan, katanya. Ayat 11. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus. Dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Dulu hari itu belum dinamakan Paulus, masih Saulus ya, sebelum diganti. Iya sekarang lagi berdua. Paulus itu kan lagi berdua, dia begini. Orang buta dia jadinya. Jadi buta dia karena melihat cahaya itu. Suara Yesus itu, buta dia. Nah ayat 13, ayat 12. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Ayat 13, jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kau dengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Kan gitu. Tadinya Paulus ini kan mau menangkap semua orang-orang murid-murid Yesus. Tetapi kan rupanya walaupun kejahatan Paulus itu sangat luar biasa, tetapi Tuhan memilih dia, Yesus memilih dia. Ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku. Kata Tuhan kepada siapa itu? Si Ananias itu. Itu umatnya Tuhan itu, si Ananias itu. Bukan kaleng-kaleng. Kalian gak ada dalil. Hanya modal-modal klaim-klaim doang. Udah? Untuk memberitakan namaku. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah. Sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku. Untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain. Serta raja-raja dan orang-orang Israel. Berarti Paulus ini memang khusus dipilih oleh siapa? Yesus. Khusus dipilihnya itu, didatangkannya di Yesus itu kepadanya melalui cahaya. Ayat 16. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ditanggung olehnya karena namaku. Ayat 17. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya. Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Ayat 18. Dan ketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Bayangkan itu, ada perjalanannya dia, makanya dia dipilih Yesus. Dibaptis pun dia lagi, diberi. Setelah kau udah bertobat nanti, papa jahat, udah kau sadarkan, sudah ingin kau Yesus Tuhan dan Juru Selamatmu, beri dirimu dibaptis. Yesus aja yang tak berdosa, diberi dirinya dibaptis, membuat teladan sewaktu dia di muka bumi ini. Dan Paulus juga diberikan setelah dia mau bertobat, diberikannya dirinya untuk dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid di Damsyik. Ketika ia juga memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Itu kesaksiannya ya. Setelah dia sudah bertobat, dia menyaksikan, dia mengajar kepada orang-orang pada saat itu. Ayat 21, semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala, imam-imam besar kepala? Mereka masih curiga itu ya kan? Ayat 22, akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik. Karena ia membuktikan
bahwa Yesus adalah Mesias. Ayat 23. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Paulus. Ngeri kawan. Ngeri tantangan Paulus ini pada saat itu. Orang-orang pada saat itu mau menangkap dia. Ayat 24, tetapi masuk jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota. Kenapa Budarni? Budarni mau coba kabur ya? Budarni, ditelepon dia. Sabar ya saudara-saudaraku. Kita akan terus sampaikan kebenaran ISLAM. Mati lampu di sini gelap. Kayak mana aku kayak gini mau ngomong? Sebentar lagi ini tinggal apa? Paket. Mati lampu Budarni? Enggak apa-apa Budarni. Iya mati, kan gelap aku ini. Oh, nggak bisa baca, ada center. Udahlah, sakit mataku baca-baca kayak gini gelap meraba-raba. Lihat itu hitam semua. Udah ya nanti lagi ya. Nanti aku akan masuk ke rumah atau Oke, aku. Budarni. Tapi ada sebagai penutup ingin saya sampaikan Budarni. Mungkin bisa dijawab dengan hafalan Budarni atau seingat Budarni. Sebagaimana kita ketahui, ya Islam itu disebarkan ketika awal-awalnya ke dunia itu ketika sahabat-sahabat Nabi itu melakukan penyerangan kepada orang-orang Yerusalem, penjajahan kepada orang Yerusalem yang katanya itu penaklukan ke Afrika, Eropa, dan Asia. Ya, Budarni. Di Asia itu awalnya di Nusantara ini terutama itu awalnya Syiah yang masuk. Tetapi setelah itu 1300-an orang-orang dari kaumnya Sunni itu masuk dan melakukan penyerangan, penindasan, penaklukan terhadap kerajaan-kerajaan Nusantara. Ya. Lalu tahun 1800-an itu didatangkan orang-orang dari Yaman untuk membantu penyebaran Islam. Benar nih. Nah, lalu itu disinyalir bahwa orang-orang PKI itu adalah agamanya orang Islam. Bagaimana itu benar nih? Menurut benar nih. Nah, pertanyaannya, tapi untunglah karena orang-orang Kristen Amerika berhasil mengalahkan Jepang, akhirnya Indonesia bisa merdeka. Nah, pertanyaannya, pernahkah sahabat-sahabat dari Yesua HaMasyiah melakukan peperangan, menyerang negara orang lain? Dan bagaimana cara Kristen ini masuk ke Indonesia, disebarkan ke Indonesia ini benar ya? Oke. Nggak apa-apa lah gelap-gelap ya. Tidak ada mengapa. Berjalan berarti paketku masih ada. Nah, kalau murid-murid Yesus terbalik, malah mereka ada yang mati dipenggal, ada yang mati digoreng, ada yang mati ini, ada yang mati ini. Mereka penginjilan dengan sukacita. Gak ada peperangan. Mereka menyebarkan firman Tuhan itu dengan kasih. Gak ada peperangan, gak ada menyerang sana, menyerang sini. Enggak, malah mereka ada yang digoreng. Bayangkan itu digoreng. Ada yang disalib terbalik. Ada Paulus itu dipenggal kepalanya itu loh. Oh luar biasa. Tapi kalian teman-temanku RT 6 selalu mengatakan Paulus botak, Paulus penyesat. Sementara dia selama hidupnya melakukan penginjilan itu dengan kasih. Gak pernah dia itu membunuh, mengawini anak-anak kecil atau mengawini banyak wanita atau dan lain-lain segala-segala yang menjijikkan. Gak pernah dia lakukan. Malah dia tidak mendapatkan apa-apa. Istri pun gak ada. Harta pun gak ada. Tetapi dia rela berkorban untuk menyebarkan penginjilan itu sampai ke seluruh dunia. Bayangkan itu. Itu dia Bapak jahat. Jadi beda. Gak ada murid-murid Yesus ini semua penginjilan dengan kasih. Karena Yesus kan mengajarkan dengan kasih. Gak ada disuruh Yesus, berperanglah kau, perangi semua orang, bunuh mereka kalau nggak mau masuk Kristen, kalau nggak mau pengikutku bunuh, tebas kepalanya, potong jari-jarinya. Nggak ada seperti gitu Yesus, Bapak jahat. Tapi dia kasihlah engkau
kepada semua orang. Itunya katanya Bapak Jahat. Silakan. Lalu apa maksud dari kata-kata Yesus bahwa aku membawa pedang? Apa maksud dari ayat tersebut, Bu Darni? Gini. Tadinya kan dia contoh ya, maaf ya teman-teman Islam. Nah, tadinya kan satu keluarga itu ada 5 anak-anaknya. Udah. Terus kan dikatakan Yesus juga, aku akan memisahkan ibu dan anak. Kan katanya, aku datang ke dunia ini bukan untuk membawa damai, tapi membawa pedang. Kan katanya. Nah, di dalam keluarga itu tadi dia sudah Islam contoh. Nah, ternyata ada penginjilan. Ternyata si anak ini karena dia nggak ngerti kali bahasa Arab. Jadi apa? Tunggu dulu, menurut saya aku dulu bising kedengaran. Apa? Ngapain kau? Tanggung lo. Mana ada kucas kan lampu cas. Ini apa ini? Ini lilin. Hati-hati. Udah, aku nggak usah, ntar lagi udah mau selesai. Oh iya. Udah mau selesai aku, usah. Selesaikan aja itu dulu, Bu Darni. Iya, ini aja ya. Ya, Nah. argumen itu ya. Di mana tadi aku sampai di mana? Sampai pedang dalam pedang. keluarga. Nah, aku datang bukan membawa damai, tetapi membawa pedang. Maksudnya begitu tadi. Di keluarga itu ada 5 anaknya Islam semua mereka kan. Nah, ternyata ada penginjilan nih. Didengarnya penginjilan ini. Kenapa dia tertarik kepada penginjilan ini? Di penginjilan ini bahasa Indonesia gampang dicerna, gampang diartikan kan gitu. Kali di tempat kalian kan bahasa Arab harus belajar lagi, harus ini. Jadi nggak mengerti dia. Nah, tetapi dia menerima Yesus juru selamatnya dan diberi dirinya dibaptis. Setelah ketahuan dengan orang tuanya, kan dia itu dimarahin, ada yang sampai dibunuh kan? Ada yang sampai dibunuh. Nah, itu makanya maksudnya aku datang bukan membawa damai, tetapi membawa pedang, memisahkan ayah dan anak, ibu dan anak. Nah, itu maksudnya Bapak Jahat. Bukan Yesus datang untuk membawa pedang berperang, pedang-pedangan, bukan seperti itu. Itu selalu ada bahasa bahasa kiasan gitu loh Bapak Jahat. Nah, gitu dia ya, artinya seperti itu. Pasti dia dimusuhi keluarganya. Malah ajaran itu mengatakan bunuhlah yang murtad. Kan gitu ada ya? Itu ada. dia. Nah itu kan akhirnya kan jadi selek kan antara keluarga itu. Jadi kedatangan Yesus di dalam si anak itu tadi membawa perang, membawa pedang di tengah-tengah keluarganya. Seperti itu Bapak Jahat. Oke. Ya, mungkin itu saja ya. Ya itulah dulu. Mati lampu sakit kepalaku nengoknya. Terima kasih atas waktunya Bu Darni. Saya tidak lelah untuk mengajak Bu Darni untuk masuk Islam karena surganya enak-enak, bisa bisa miras, mabuk, tapi tidak memabukkan. Dosanya telah ditanggung oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sungguh menyenangkan. Itu close Bapak Jahat ya dulu? Iya. Silakan Bu Darni closingnya. Closing dari kami Kristen, karena kami sudah dikatakan Yesus, kita harus saling mengasihi. Kalau kita penginjilan pun harus menebarkan dengan kasih. Jika juga dia tidak menerima, ya tidak apa-apa. Nah, kita tetap bertahan di dalam hidup ini. Apa yang sudah diperintahkan, sudah diturunkannya hukum, kita taati, kita patuhi, dan kita beriman kepada Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka tidak ada akan penghukuman atas kita kelak. Nah, jika sudah kita lakukan itu, maka nanti kerajaan surga bagian kita. Maka Yesus akan berkata, di mana aku berada, engkau pun berada. Jadi dia akan datang menjemput kita untuk bersama-sama dengan dia di kerajaannya untuk menikmati keadaan surga itu. Begitulah janji yang sudah Yesus berikan kepada kami umat-umat Kristen. Jadi kita teman-teman Kristen yang ada pun di Taiping ini bersabarlah. Tetaplah belajar, bertekunlah selalu dan tabah di dalam menjalankan keluargamu. Dan tetap engkau bertanggung jawab kepada keluargamu dan anak-anakmu. Dan kepada orang tuamu dan kepada sesamamu.
Itulah kita lakukan di sepanjang hidup kita ini sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Amin. Amin. Pujilah Tuhan. Terima kasih ya Bapak Jahat. Ya, Aku tutup terima dulu kasih, ya. Nanti Bu kita Darni. lagi ketemu ya. Sampai ketemu Dadah. nanti lagi. Nih, Iya. ya. Iyalah, tunggu hidup lampu ya. Oke. Salam olahraga. Ih, kok olahraga.